Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa, malam yang kedua dari bulan Zulhijjah, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari-hari yang paling agung dan paling afdal sepanjang masa selama ada dunia dan seisinya, 1447 Hijriah, bertepatan dengan 18 Mei 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Senin malam Selasa, membaca kitab Al-Jadid, kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang mana kita membaca kitab syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Nah, iqra. Bismillah. Qala sallallahu alaihi wa ta'ala babu qaulillahi ta'ala
سيجزون ما كانوا يعملون. شر الكلمات الأسماء الحسنى أي أسماء التي بلغت في الحسن غايته، فادعوه بها أي أسأله وتوسل إليه بها، وسواء كان الدعاء عبادة أو الدعاء مسألة. وذلك أن يطلب المطلوب بما يناسبه من الأسماء الحسنى، كأن يقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وذلك أي اتركوهم وأعرضوا عن المجادلة يلحدون بأسماء الإلحاد بأسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini membahas di dalam kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yaitu tentang bab yang baru, dan penulis kebiasaannya beliau membawakan bab jika ada ayat yang bersamaan dengannya, maka beliau membawakan ayat dengan sebagai bab tersebut, membawakan ayat sebagai bab tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya adalah surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah al-asma al-husna, maka berdoalah kepadanya. Kalau dalam buku bahasa Arab aslinya sampai di situ babnya. Hanya milik Allah al-asma al-husna, maka berdoalah kepadanya. Kemudian penulis membawakan ayat secara lengkap. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ketika Allah mengatakan hanya milik Allah al-asma'ul husna. Al-asma' jamak dari isim, yang artinya adalah nama. Kata yang menunjukkan kepada nama pada sebuah zat, itulah yang disebut dengan isim. Kata yang menunjukkan kepada sebuah zat, itulah yang disebut dengan isim. Berarti kalau al-asma al-husna, nama-nama, yaitu kata yang menunjukkan kepada zat. Zat siapa? Allah. Al-asma artinya nama-nama, yang maknanya adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah zat. Zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-husna di sini disebutkan allati balagat fil husni ghayatahu. Allati balagat fil husni ghayatahu, yang artinya yang mana kebagusannya sampai puncaknya. Nah, itu arti husna. Sampai kepada puncak kebagusan, itu arti dari al-husna. Sampai kepada puncak kebagusan, itu arti dari apa? Al-husna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebentar. Nah, baik. Jadi hanya milik Allah
Allah al-asma al-husna. Sekali lagi, al-asma jamak dari isim. Isim artinya nama. Nama maknanya kata yang menunjukkan kepada zat. Kata yang menunjukkan kepada zat. Berarti kalau nama Allah, berarti nama yang menunjukkan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa nama-nama Allah? Banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Ya. Dan nama-nama itu menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian nama adalah kata yang menunjukkan kepada zat. Kalau nama Allah berarti kata yang menunjukkan kepada zat Allah. Seperti misalkan ini botol air mineral. Itu namanya. Berarti namanya menunjukkan kepada zat ini. Paham ini? Itu arti nama. Nah, ismullah demikian juga. Nama Allah berarti kata yang menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata yang menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan nama Allah mempunyai sifat. Sifatnya adalah Al-Husna. Al-Husna artinya adalah nama-nama Allah yang mencapai puncak kebagusan, keindahan, kesempurnaan. Al-Husna artinya yang mencapai puncak kebagusan, keindahan, dan kesempurnaan. Itu arti Al-Husna. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna. Apa maksudnya bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang ingin berdoa, maka salah satu cara berdoa adalah menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat si hamba tersebut. Menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat si hamba tersebut. Contoh, jika memohon maghfirah, ampunan, maka dia mengucapkan ya Ghafur ighfirli. Wahai Maha Pengampun, ampunilah aku. Jika seorang hamba memohon rahmat, maka dia mengucapkan ya Rahman irhamni. Wahai yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Jika seorang hamba memohon rezeki, maka dia berdoa ya Razzaq urzuqni. Wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nama Allah ada sebagian jumlahnya 99. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa, niscaya masuk surga. Apa maksud mengihsa? Bukan hanya sekedar menghafal nama-nama husna tersebut, tetapi juga memahaminya dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, termasuk berdoa dengannya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Memahaminya,
dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, termasuk berdoa dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian tadi disebutkan di sini, maka berdoalah, maka bermohonlah maksudnya berdoalah kepadanya, yaitu kepada Allah, dengan menyebut al-asma al-husna. Maksudnya bertawassullah dengannya. Bertawassullah dengannya. Baik itu berdoa meminta atau berdoa ibadah. Berdoa meminta atau berdoa ibadah. Seperti misalkan orang mengucapkan seperti yang saya ucapkan tadi, Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku, ighfirli, berikan aku maghfirah, warhamni, rahmati aku, sesungguhnya engkau ghafur dan rahim. Jadi sama antara permintaan dengan penyebutan nama-nama yang husna. Penyebutan nama-nama yang husna. Kemudian di dalam ayat disebutkan وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Zaru dan tinggalkanlah. Maksudnya tinggalkan. Jangan berdebat dengan mereka. Siapa mereka ini? Alladzina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menyatakan ada dosa namanya ilhad. Apa itu ilhad? Ilhad salah satunya adalah mengingkari nama-nama Allah. Ilhad diartikan di sini meninggalkan, tinggalkanlah. Orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam bahasa Arabnya ilhad. Ilhad di dalam nama-nama Allah adalah diantaranya mengingkari nama-nama Allah. Allah tidak punya nama Ar-Rahman seperti orang-orang Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Allah tidak punya nama Ar-Rahman. Atau mengingkari apa yang ditunjuki oleh nama-nama tersebut dari sifat-sifat. Jadi Allah mempunyai nama Ar-Rahman, berarti dari nama ini Allah mempunyai sifat, yaitu rahmah. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, yang maha luas rezekinya. Dari nama ini Allah berarti mempunyai sifat Ar-Rizq. Allah mempunyai nama Al-Ghafur, yang maha pemberi maghfirah. Berarti dari nama-nama ini Allah mempunyai sifat Al-Ghufr, yaitu ampunan. Setiap nama, catat baik-baik, kullu ismin yu'khadh minhu sifah. Setiap nama diambil darinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang yang melakukan ilhad. Salah satu orang yang melakukan ilhad adalah mengingkari sifat-sifat yang ditunjuki oleh nama-nama Allah. Gitu ya. Itu namanya. Mengingkari sifat-sifat yang ditunjuki oleh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilhad. Di antara ilhad juga adalah merubah lafaz atau merubah makna. Merubah lafaz atau merubah makna. Orang seperti ini nggak usah didebat, ditinggalkan saja. Dan termasuk ilhad juga adalah menamai Allah dengan nama yang Allah belum bernama dengannya. Menamai Allah yang Allah belum bernama dengannya. Termasuk ilhad juga adalah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat
makhluk. Taib. Saya akan tulis ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi, biar jelas ya. Jadi malam ini kita belajar al-asma al-husna. Al-asma al-husna. Tadi sudah saya jelaskan. Poin pertama, ta'rif al-ism. Jamaknya al-asma. Pengertian dari nama. Apa pengertiannya? Kata yang menunjukkan kepada apa? Zat. Ini namanya spidol. Berarti spidol itu adalah kata yang menunjukkan kepada zat ini. Paham? Ini namanya jubah. Berarti jubah adalah kata yang menunjukkan kepada zat ini. Paham itu? Kalau nama Allah berarti kata yang menunjukkan kepada zat siapa? Allah. Paham ya? Nah itu. Pengertian nama sudah kita sebutkan tadi. Kata yang menunjukkan kepada zat. Kemudian yang kedua, yang sudah saya sebutkan juga, ta'rif al-husna. Allati balagat fil husni ghayatah. Yang mencapai puncak keindahan kebagusan. Nama yang sampai kepada puncak keindahan kebagusan. Itu namanya, artinya husna. Paham ya? Jadi al-asma al-husna berarti nama-nama yang sampai kepada puncak kebagusan dan keindahan. Paham ini? Baik. Itu sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya jelaskan juga tentang al-asma al-husna wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang yulhidun. Nah, salah satu penyimpangan dari tauhid asma wa sifat adalah sikap al-ilhad. Sikap al-ilhad. Apa itu ilhad? Penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sebutkan dari beberapa poin. Yang pertama, apa tadi? Di antaranya adalah mengingkari nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti orang musyrik Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Mereka nggak mau nulis nama Ar-Rahman. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Enggak, kita enggak mau. Apa itu Rahman? Wa mar Rahman? Apa itu Rahman? Tulis Bismika Allahumma. Yang mereka kenal Allah saja. Nah, ini namanya mengingkari. Itu namanya ilhad. Ilhad di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat. Mengingkari nama Allah. Yang kedua, mengingkari sifat yang diambil dari nama tersebut. Karena kaedahnya para ikhwah, setiap nama bisa diambil darinya apa? Sifat. Contoh, Allah mempunyai nama As-Sami'. Apa artinya bahasa Indonesianya? Maha mendengar. Berarti dari nama Allah ini kita ambil sebuah sifat. Sifatnya berarti apa? Pendengaran. Sama bahasa Arabnya. Allah mempunyai nama Al-Hayy. Apa artinya bahasa Indonesianya? Maha hidup. Berarti dari nama ini kita ambil sifat. Apa sifatnya yang kita ambil? Kehidupan. Al-Hayat. Allah mempunyai nama Al-Qadir. Apa arti Al-Qadir? Kashful Anwar. Al-Qadir. Itu nama Allah. Mana Baihaqi?
Maha kuasa. Itu nama Allah Al-Qadir, nama. Dari nama ini kita ambil sifat. Sifatnya apa? Qudrat. Kekuasaan. Jadi setiap nama ada apa? Sifat. Setiap nama ada sifat. Selalu seperti itu. Dan tidak semua sifat ada namanya. Contoh, Allah itu punya sifat kalam. Allah maha berbicara. Allah sifat kalam. Tetapi apakah Allah disebut sang maha berbicara al-mutakallim? Enggak. Allah tidak punya nama al-mutakallim. Allah itu punya sifat al-iradah, keinginan. Tapi apakah dinamakan Allah al-murid, yang maha berkeinginan? Tidak. Allah itu punya sifat turun. Allah turun ke langit dunia. Dalam bahasa Arabnya turun artinya nuzul. Apakah Allah mempunyai nama An-Nazil, yang maha turun? Enggak. Jadi hanya nama mempunyai sifat, tapi tidak sebaliknya. Sifat tidak selalu mempunyai nama. Nah, salah satu ilhad adalah mengingkari sifat yang ditunjuki oleh nama. Mengingkari sifat yang ditunjuki oleh nama. Contoh gimana Ustaz sih? Contohnya. Contoh. Kata mereka, Allah itu maha mendengar, kami yakin. Tapi tanpa pendengaran. Oh bisa. Allah itu maha melihat. Itu nama. Tapi tanpa penglihatan. Itu sifat. Mereka mengingkari sifat dari nama. Siapa sih mereka itu? Ahli kalam. Mereka mengingkari sifat dari nama yang ditunjuki oleh nama tersebut. Kenapa Ustaz mereka mengingkari itu? Karena kata mereka, kalau seandainya Allah punya sifat, maka berarti Allah mengerjakan yang baru. Dan sesuatu yang baru tidak boleh terjadi pada diri Allah. Kalau terjadi pada diri Allah, berarti Allah itu makhluk. Makanya mereka mengatakan, iya, kami percaya Allah maha mendengar, As-Sami', maha melihat, Al-Basir, tapi tanpa pendengaran, tanpa penglihatan. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat? Tadi sudah saya jawab. Kenapa tidak mau menetapkan sifat? Karena kalau Allah mendengar, kalau Allah melihat, berarti seperti makhluk. Mengerjakan sesuatu yang baru itu identik dengan makhluk. Sedangkan Allah perbuatannya azali, yaitu Allah perbuatannya sudah dari dulu. Allah itu statis, tidak berubah. Kalau berubah berarti makhluk. Nah itu mereka. Itu mereka. Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Kalau Allah mati berarti makhluk. Nah berarti sama. Allah itu maha mendengar, iya, tapi tanpa apa? Pendengaran. Kenapa? Karena kalau Allah mendengar berarti seperti makhluk. Nah, ini ilhad. Ini namanya apa? Ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk ilhad adalah merubah makna. Nah, ini. Tadi ilhad yang pertama apa? Mengingkari nama. Ingkar al-ism. Seperti mengingkari ingkaru ismullah ar-Rahman. Mengingkari nama Ar-Rahman. Kami enggak kenal nama Rahman katanya.
Yang kedua, ingkaru as-sifat. Seperti mereka katakan as-sami' bila sama', maha mendengar tanpa pendengaran. Yang ketiga di antara ilhad adalah ingkar atau tahrif al-ma'na wal lafz, merubah makna dan lafaz. Contoh, mereka mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Mereka rubah lafaznya. Istawa mereka rubah menjadi istaula. Apa tambahannya? Lam. Rubah lafaznya. Mereka rubah juga yadullah, tangan Allah. Mereka rubah menjadi maknanya, mereka rubah. Tangan bukan tangan yang kita pahami, tetapi tangan maksudnya adalah nikmat. Nikmat. Nah, ini semua ingkar. Ini semua ilhad namanya. Ini semua apa? Ilhad. Luas ya. Ilmu agama Islam itu luas ya. Nah, maka jangan malas belajar. Jangan merasa sudah pintar dalam masalah tauhid. Saya ingin membuktikan kepada jamaah bahwa ilmu yang sudah dipelajari masih kecil sekali, tipis. Sehingga enggak malas. Oh, sudah tahu itu, sudah lama tahu tauhid bagi 3. Gitu doang taunya. Dalam-dalamannya enggak tahu. Makanya jangan malas belajar. Harus istiqamah belajarnya. Terutama santri-santri. Saya sering berpesan, karena kalianlah yang akan menggantikan yang mengajar di sini. Jamaah ini tetap akan jadi jamaah sampai tua, dia akan jadi jamaah. Gak pernah duduk di sini. Paham ya? Kalian regenerasi. Kalian adalah generasi penerus. Nah, kalau seandainya tidak ada generasi, siapa yang mau ngajar? Kita mati, Ustaz Aun mati, Ustaz Yazid mati, orang ulama mati. Kalau semuanya ke umum, siapa mau ngajar? Billahi alaikum, siapa mau ngajar? Demi Allah, siapa ngajar kita? Siapa yang ngajar? Gak ada tuh. Harus ada generasi. Ini harus diperhatikan. Generasi yang mereka mengabdikan dirinya untuk ilmu agama Islam, yang memang menjadi ahli ilmu agama Islam. Ya. Taib. Selesai itu ya. Kemudian penulis berkata tadi, berarti iqra isya. Naam, iqra asy-syarh al-ijmali. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شرح الإجمال وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أبلغ أسماء بلغت بحسن روايته وأنه من كل صفة كمال أعلاها وأكملها يشهد أن نتوصل إليه ونسأله بها حتى يكون ذلك أحرم بإجابته وأقرب أشرف يأمرنا بأن نتجنب أهل الإلحاد والتحريف ثم يتوعدهم بأنه سيجازيهم يوم القيامة على إلحادهم وتحريفهم. Taib. Makna dari ayat ini secara global, Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sampai puncak kebagusan. Kebagusannya sampai puncak. Dan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita, kalau berdoa gunakan nama-nama ini. Ya, ini salah satu cara berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Kalau orang berdoa dengan menggunakan nama-nama yang husna ini, maka akan cepat dikabulkan
Dan inilah cara tawassul, salah satu cara tawassul yang benar. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Kemudian setelah itu Allah mengancam orang-orang yang melakukan ilhad. Dan ilhad yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, iqra al-fawaid. وقال المصنف رحمه الله تعالى الفوائد الاول اثبات الاسماء الحسنى لله الثاني مشروعية التوسل الى الله باسمائه الحسنى الثالث وجوب الهجرة للملحدين في اسماء الله وصفاته الى ليس الى الاصلاح الرابع تحريم الالحاد في اسمائه وصفاته ومن الالحاد تسمية الله بها بما لم يسمى به نفسه او نفي ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات. Baik, faedah-faedah menetapkan bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, disyariatkan bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Sudah kita jelaskan juga tadi. Yang ketiga, wajibnya menjauhi orang-orang yang berbuat ilhad. Jangan malah diajak debat, jauhi aja. Ya. Enggak usah debat-debat di dalam agama. Jauhi saja. Kecuali ada maslahat yang benar-benar kita harapkan terjadi kebaikan. Adapun hanya bikin heboh, hanya bikin tambah tersebar syubhat, jauhi. Ya, jauhi. Yang keempat adalah haramnya berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ilhad salah satunya mengingkari nama, mengingkari sifat, merubah lafaz dan makna sifat atau nama tersebut. Naam, munasabatul ayat bil bab. Qala Rasulullah sallallahu taala munasabatul ayat bil bab. Ayat ini menunjukkan haramnya berbuat ilhad, sudah saya sebutkan tadi. Ada tambahan ilhad yang lain, memberi nama kepada Allah dengan nama-nama memberi nama kepada berhala dengan diambilkan dari nama-nama Allah. Seperti orang musyrik Quraisy mempunyai berhala namanya apa? Al-Manat, Al-Uzza wal Manat. Al-Uzza diambilkan dari nama Allah Al-Aziz. Ini namanya ilhad. Menamai berhala dengan ambilan dari nama Allah. Menamai berhala dengan ambilan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ya. Nah, itu termasuk daripada ilhad juga. Memberikan berhala nama dengan nama yang diambilkan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Uzza, Al-Aziz. Al-Manat, dari nama Allah Al-Mannan. Nah, yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu taala berdasarkan ayat tauhid, haitsu haramat al-ayat bil-had bi asma'illah wa sifatihi bil-had tasmiyat al-makhluq bi asma'illah wa tasmiyat Allah bi asma'i makhluqin wa hadha syirku bi asma'illah wa sifatihi. Ayat ini mengharamkan ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan termasuk ilhad menamai makhluk dengan nama Allah. Yang sudah saya sebutkan tadi. Berhala makhluk dinamai dengan Uzza. Uzza diambilkan dari nama Allah, apa itu? Al-Aziz. Berhala makhluk dinamai dengan Manat. Manat diambilkan dari nama Allah apa? Al-Mannan. Al-Mannan, yang maha pemberi. Apalagi nama Allah? Uzza, Manat, Lata. Al-Lata diambilkan dari nama Allah Al-Ilah. Nah, ini ilhad, ini diharamkan dalam agama. Atau menamai Allah dengan nama-nama makhluk. Menamai Allah dengan nama-nama makhluk. Ini kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulahadhat. Nah. وعددها والثاني فهم معانيها ومدلولها والثالث دعاءه بها. Taib.
Tadi saya sebutkan ada hadis tentang nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Makanya disebut dengan Al-Asma'ul Husna, 99. Man ahsaha, siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, pasti masuk surga. Nah, sekarang makna ihsa apa? Yang pertama, menghafalnya. Menghafal nama-nama tersebut. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Yang ketiga, berdoa dengannya sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Ya. Dihafal itu Al-Asmaul Husna. Tapi ingat, apakah nama Allah cuma 99? Enggak. Jadi perkataan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, itu maksudnya adalah Allah memiliki 99 nama. Dari sekian banyak nama Allah, Allah memiliki 99 nama. Itu seperti orang berkata, di kantong saya ada 99.000. Apakah orang ini hanya memiliki 99.000? Tidak. Di mana uangnya yang lain? Macam-macam. Di dompet, di rekening. Ya? Berarti kata 99 itu tidak merupakan batasan. Catat itu. Kata 99 tidak merupakan batasan. Bukan berarti nama Allah cuma berapa? 99 saja. Tetapi Allah ingin mengatakan kepada kita, Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita, dari nama-nama Allah yang banyak, siapa yang bisa menghafal 99, maka masuk surga. Siapa yang bisa memahami 99 dan mengamalkannya dalam kehidupan kita 99, maka masuk surga. Apakah nama Allah cuma 99? Tidak. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu qattu", tidaklah seorang hamba berdoa, "Allahumma ana 'abduk", ya Allah aku adalah hambamu, "wa banu 'abdik", dan aku adalah anak dari hambamu yang laki-laki, yaitu bapak kita, "wa banu amatik", dan aku adalah anak dari ibumu, dari hambamu yang perempuan, yaitu ibu kita, "nasiyati biyadik", nasibku di tanganmu, "madin fiya hukmuk", segala keputusanmu berlaku padaku, "adlun fiya qada'uk", segala ketetapanmu adil padaku, "as'aluka bikulli ismin huwa lak", lihat, aku memohon kepada engkau dengan nama-namamu yang engkau miliki. Berapa jumlahnya? Banyak. Enggak ada batasan. Bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dengannya dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau sebutkan dalam Al-Qur'an, au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-makhlukmu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan nama-nama tersebut di dalam dirimu. Engkau simpan nama-nama tersebut di dalam ilmu gaibmu. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah apa? Banyak, tidak hanya 99. Jadi kalau orang bertanya, apakah nama Allah cuma 99? Tidak. Lalu hadis tadi berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Bagaimana? Maksudnya adalah dari sekian banyak nama Allah, siapa yang bisa menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya sebanyak 99, niscaya dia masuk surga. Berarti kata 99 bukan apa? Batasan. Bukan apa? Batasan. Ini pada ikhwan yang dirahmati. Naam, iqra. Sudah azan, ha? Sudah azan? Belum? Hah? Sudah diadzankan belum? Ayo, fadhal ya. Kenapa enggak diingatkan? Yang ceramah ini kadang-kadang lupa ya. Naam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Tadi sampai mana kita? Ayat ini menunjukkan haramnya berbuat ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Munasabatul ayah lil bab. Nah. Naqra ya. Qara'ta? Munasabatul ayat lil bab. Khalas? Taib. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan tauhid. Ayat ini sesuai dengan tauhid karena ia mengharamkan ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antara bentuk ilhad adalah menamai makhluk-makhluk dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian sekarang poin yang selanjutnya adalah yaitu ba'du asma'illah yajuz وقال المصنف رحمه الله تعالى الباب بعد اسماء الله اطلاقه عليه مفردا كالحكيم او مقترنا مع غيره كالسميع البصير وبعض اسماء الله اطلاقها على الله اطلاق مقترنا بما يقابله قدر نافع لان الكمال لا يحصل في هذا الامر من الاسماء الا مقترنا مع ما يقابله فذكر كالدار وحده لا يقوم بمتحد. Taib. Catatan yang selanjutnya adalah cara menyebut sebagian nama Allah. Seperti misalkan sebagian nama Allah boleh disebut secara sendirian.
Al-Hakim. Boleh disebut dengan nama sendirian, Al-Hakim, yang artinya yang maha bijaksana, ya, yang maha bijaksana. Boleh. Sebagian nama Allah boleh disebut sendiri atau digabung dengan nama lain, seperti As-Sami' Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Boleh digabung, boleh sendirian. Baik. Namun ada sebagian lafaz yang tidak layak disebutkan kepada Allah kecuali digandeng dengan lawannya. Seperti Ad-Dar An-Nafi', yang menimpakan mudarat dan yang memberi manfaat. Ini enggak boleh kita sebut Ad-Dar, yang menimpakan mudarat saja. Cukup situ, enggak boleh. Harus digabung. Ad-Dar An-Nafi', yang menimpakan mudarat dan yang memberi manfaat, harus digabung dua-duanya. Enggak boleh disebutkan hanya satu saja. Kenapa? Karena kesempurnaan kalau digabung. Kalau cuma sendiri tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya bahwa tauhid asma wa sifat, menetapkan nama-nama Allah yang husna, berdoa dengan nama-nama tersebut, memahami makna dari nama-nama tersebut, mengagungkan nama-nama tersebut, dan menjauhi sikap ilhad dalam nama-nama tersebut. Ya. Nah, iqra. Jim. وقال سبحانه وتعالى الرجيم بالقاعدة بأسمائه وصفاته تعلمك تطلق على الله أن تطلق على الله من الأسماء والصفات ما أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه رسوله فتكفر عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وتسكت عنه سكت الله عنه ورسوله. Naam. Kemudian C, catatan penting, kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kita menetapkan bagi Allah nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menafikan dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita diam, tidak menetapkannya sebagai nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah para ikhwah. Apa yang Allah sebutkan, kita tetapkan. Apa yang Rasul SAW sebutkan, kita tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ya, dari nama-nama dan sifat-sifat. Contoh misalkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini Allah menetapkan bagi dirinya adalah nama Al-Hayy dan nama Al-Qayyum. Maka kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Dan kita menetapkan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Contoh yang lain lagi. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Berarti salah satu nama Allah adalah Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-Ahad. Kita tetapkan. Kenapa kita tetapkan? Karena Allah yang menetapkan. Allahu As-Samad. Kita tetapkan Allah As-Samad. Yang artinya seluruh makhluk berhajat kepadanya. Kita tetapkan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menafikan sebagaimana yang dinafikan oleh Allah. Kita tiadakan sebagaimana yang ditiadakan oleh Allah. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena rasa kantuk dan rasa tidur.
Allah menafikan ngantuk dari dirinya, Allah menafikan tidur dari dirinya, kita pun juga menafikan ngantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nafikan. Ya, begitu sifat yang atau sikap yang kita lakukan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah Rasul SAW tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan. Apa yang Rasul Allah nafikan, tiadakan, dan apa yang Rasul SAW nafikan, tiadakan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita juga menafikannya. Begitu ya? Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan, lam yalid wa lam yulad. Ini penafian atau penetapan? Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Penafian atau penetapan? Penafian. Maka kita nafikan dari Allah kelahiran dan melahirkan. Kita nafikan dari Allah kelahiran dan melahirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menafikan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Maka kita juga menafikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan. Jadi begitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya begitu. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, kita menetapkan apa yang Rasulnya tetapkan, kita meniadakan apa yang Allah tiadakan, dan kita meniadakan apa yang Rasulnya tiadakan. Naam. Kemudian sekarang al-idhadu, iqra, lil ilhadi khamsatu aqsam. Ini malam ini agak berat pelajaran, biarin aja antum. Ya, agak berat pelajaran. Padahal ini paling penting. Karena ini ma'rifat Allah. Ini mengenal Allah. Allah yang kita sembah selama ini. Allah yang kita berdoa kepadanya selama ini. Allah yang kita baca kalamnya selama ini. Allah yang kalau kita ada sesuatu kita ngangkat tangan, ambil wudu, air wudu, kemudian sholat, kemudian berdoa kepadanya. Semestinya kita harus lebih mengenalnya. Pengenalannya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah. Deklarasi. Kalau misalnya teman-teman dan dari misalnya juga untuk anda di akhirat dunia aku sendiri mengenal dan seterusnya asal berkah makanan malam di tiada al-had khasasa. Naam. La yajuzu an yushtaqqa min al-af'al allati akhbara Allah bi an nafsi isman wa yu'addu fil asma'il husna qas-sani' wal fa'il wa qad ghalita man fa'ala dzalik. Yang artinya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, artinya tidak boleh membuat nama Allah dari setiap perbuatan Allah. Tidak boleh membuat nama Allah dari setiap perbuatan Allah. Apa maksudnya? Tidak boleh mengambil nama Allah dari perbuatan-perbuatan yang Allah kabarkan tentang dirinya, lalu nama itu dimasukkan ke dalam al-asmaul husna. Enggak boleh. Contohnya, menyebut Allah dengan nama As-Sani'. Kalau bahasa Indonesianya As-Sani', Maha Pembuat. Al-Fa'il, Maha Pelaku. Enggak boleh. Ya. Sebagai bagian dari nama Allah. Orang yang melakukan hal itu berarti dia telah keliru. Berarti dia telah keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tidak boleh. Tidak semua perbuatan Allah dijadikan apa tadi? Nama. Allah turun. Apakah nama Allah yang maha turun? Perbuatan Allah turun, iya. Tetapi Allah tidak bernama yang maha turun. Allah beristiwa di atas arsy. Apakah berarti nama Allah Al-Mustawi? Enggak. Yang maha beristiwa? Enggak. Jadi tidak semua perbuatan Allah diambil darinya apa? Nama. Tapi sebaliknya, dari setiap nama ada apa? Sifat. Dari setiap nama ada apa? Ada sifat.
Nah. Sebentar ya, saya lihat. Masih banyak nggak? Nanti antum pusing. Baik. Lanjut. Lil ilhadi. فقال صلى الله تعالى هذه الحاجة وجب أقسام أحدها تسمية الأسماء بشيء من أسماء الله كتسمية اللات بالابتلاء وثانيها تسمية الله بما لا يليق بجلاله وتسمية النصارى له أبد وتسمية الفلاسفة Al-falasifatu. له علة فاعلة والثالثة وصفه بما يتعالى Anhu. ويتقدس من النقائص وقول أخبر له أنه استوى بمثل ورويها تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها مجاهد حقائقها وقول بعض الجهمية السميع بلا سمع والوحي بلا حياة الخامسها تشبيه صفات الله سبحانه بصفات خلقه والحق أن يثبت الله أسماء وصفات الخالية من المشابهة المخلوقين. Taib. Yang kelima, catatan penting juga. Yang kelima, perhatikan baik-baik. Penulis mengatakan di sini yang kelima adalah ilhad dalam nama Allah ada 5 bentuk. Kita sudah sebutkan 3. Pertama, menamai berhala dengan nama-nama yang diambil dari nama Allah. Ini sudah kita sebutkan tadi. Betul apa betul? Contohnya, orang musyrik menamai berhala Al-Lata. Ini nama diambilkan dari lafaz apa? Al-Ilah. Al-Ilah itu nama Allah. Baik. Kedua, menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi keagungannya. Contoh orang Nasrani menyebut Allah sebagai Tuhan Bapa. Atau kaum filsafat menyebut Allah sebagai illat fa'ilah, sebab utama penggerak. Jadi menurut orang-orang filsafat, setelah zaman kedewaan, mereka ingin merubah cara berpikir manusia, bahwa sebenarnya alam semesta ini tidak dikuasai oleh dewa. Dewa Zeus, dewa Hercules, dan seterusnya gitu ya. Maka datanglah orang-orang pintar, sekelas Sokrates, sekelas Plato, sekelas Plotinus. Mereka memikirkan siapa pencipta alam semesta ini. Nah, kemudian timbul pemikiran mereka bahwa pencipta alam semesta ini adalah kekuatan tunggal yang statis tidak bergerak, tapi dia memancarkan kekuatan. Jadilah alam semesta ini. Ini khayalan orang-orang filsafat tentang penciptaan alam semesta. Makanya mereka mengatakan bahwa yang maha kuasa itu illat fa'ilah, sebab utama penggerak. Terjadinya alam semesta ini karena ada sebab utama penggeraknya. Nah, kemudian yang ketiga, mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah maha tinggi dan maha suci darinya, berupa kekurangan. Contoh, orang Yahudi mengatakan bahwa Allah beristirahat pada hari Sabtu. Ini kurang ajar Yahudi. Allah beristirahat pada hari Sabtu. Orang Yahudi juga mengatakan Allah itu bakhil. Tangan Allah itu bakhil. Tidak pernah memberi. Yahudi itu. Itu ilhad. Yang keempat, menolak makna nama-nama Allah dan mengingkari hakikatnya. Ini sudah disebut. Mengingkari sifat. Contohnya perkataan sebagian Jahmiyah. Jahmiyah orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Allah itu maha hidup, tapi tanpa kehidupan. Nah ini. Kelima, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Terakhir para ikhwah silahkan dibaca lagi. Maqala Muslim, maqala Sahih Rahimahullah Ta'ala
la iqra min wa dzakara Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas yulhiduna fi asma yusyrikun. Nah, Al-Munasibah al-athar bil-bab fi tauhid. Haitsu afada athar ru'ya Ibnu Abbas anna al-ilhad fil asma'i syirk wa anhu sa'u sa'allata bil-ilah wal-'uzza bil-'aziz. Al-Munasibah al-athar bil-bab fi tauhid. Haitsu afada athar an Ibnu Abbas yara an tasmiyatul asnam bi asma'illah al-ilhad bi asma'illah wa qad thabata anna al-ilhad bi asma'illah syirk. baik. Jadi terakhir lihat bukunya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah yulhiduna fi asma'i, menyelewengkan asma'nya, nama-nama Allah, yaitu berbuat syirik dalam asma'nya, yaitu berbuat syirik di dalam asma'nya. Artinya apa para ikhwah? Mereka menamakan makhluk dengan nama Allah, atau menamai Allah dengan nama-nama makhluk. Itu namanya berbuat syirik di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, diriwayatkan pula oleh dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari nama-namanya, yaitu untuk nama-nama berhala mereka. Seperti memberi nama Al-Lata berasal dari Al-Ilah, Al-Uzza berasal dari Al-Aziz. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash. Al-A'mash adalah seorang tabi'i, Sulaiman bin Mihran, bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya, menamai Allah dengan nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah sebuah ilhad. Semuanya itu adalah ilhad. Menamai berhala dengan nama Allah, menamai Allah dengan nama-nama makhluk, ya, itu enggak boleh. Makanya para ikhwah, hati-hati kalau ngasih nama anak. Salah satu sering yang Al-Fatir. Al-Fatir. Al-Fatir itu nama Allah. Al-Fatir itu nama siapa? Nama Allah. Jauhi nama itu. Ya. Kalau mau nggak usah pakai Al. Fatir. Ya. Ahmad Fatir. Boleh lah. Tapi kalau pakai Al itu konotasinya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ngasih makhluk dengan nama Ar-Rahman. Nggak boleh. Itu khusus milik Allah. Tidak boleh ngasih makhluk dengan nama Ar-Razzaq, kecuali pakai Abd, Abdur Razzaq. Tidak boleh ngasih makhluk dengan nama Al-Khaliq, Maha Pencipta, kecuali dengan Abdul Khaliq. Beberapa santri saya ganti namanya. Ada Muhammad Khaliq dulu namanya. Ya. Jadi saya ganti Muhammad Abdul Khaliq. Nah ini para ikhwan. Alhamdulillah selesai. Coba saya ingin bertanya kepada Bapak yang bisa menangkap satu saja pelajaran dari kajian kita. 1 jam saya ngomong. Nah, santri dulu deh. Di samping Bukhari Muslim siapa namanya? Hah? Fikri. Fikri. Apa satu saja yang antum ingat dari 1 jam saya ngomong? Apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar. Taib, mungkin malu. Bukhari Muslim, satu aja, apa? Tuh bapak-bapak, apa? Agar saya merasa nyes gitu, alhamdulillah tersampaikan. Satu aja yang bisa dipahami dari penjelasan tadi. Kan banyak tuh penjelasannya. Santri saya belajar ini Pak 2,5 tahun belajar asma wa sifat. Kita 1 malam. Ya, satu saja. Pak Rudi, apa Pak? Yang Bapak tangkep dari pelajaran malam ini apa? Ilhad merupakan salah satu penyimpangan, penyelewengan dalam perkara tauhid asma wa sifat.
Salah satu bentuk ilhad apa? Mas Bayu. Salah satu bentuk ilhad apa? Angkat tangan. Gak apa-apa. Mas Andri. Memberi nama Allah terhadap nama-nama Allah kepada makhluk-makhluk, berhala-berhala. Seperti apa? Lata. Asal nama Lata dari Al-Ilah. Itu nama Allah. Yang lain lagi apa? Al-Uzza. Asal namanya apa? Al-Aziz. Yang lain lagi apa? Al-Manat. Dari nama Allah apa? Al-Mannan. Baik. Bagus. Ada lagi faedah yang lain yang bisa ditangkap malam ini. Itu dari ilhad. Kashful Anwar. Apa yang antum pahami malam ini? Selain yang sudah disebutkan. Gampang sekali. Terbalik. Setiap nama Allah diambil darinya sifat. Taib. Itu agak sulit. Yang paling mudah dari judul. Pengertian Asmaul Husna apa? Allah. Jamaah Masjid Utsman. Saya kalau ngajar di luar tuh pakai ujian. Ujiannya pakai Google Form. Google Form, kemudian mereka ngisi. Nanti mereka dapat nilai sendiri. Nah, apa arti makna dari Al-Asma Al-Husna? Nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Betul? Arti Asmaul Husna begitu? Apa artinya? Nama-nama Allah yang mencapai puncak kebagusan. Itu arti apa? Al-Asma Al-Husna. Itu dasarnya. Dasar yang kita pelajari. Awal mula saya jelaskan tadi. Arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mencapai puncak kebagusan. Yang mencapai puncak apa? Kebagusan. Taib. Ada pertanyaan? Apakah mengusap wajah setelah salam pernah dicontohkan Rasulullah SAW dari para sahabat? Saya belum tahu riwayatnya. Mengusap wajah setelah salam sholat. Saya belum tahu riwayat. Mungkin bisa dicarikan riwayat. Wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah nama-nama Allah? Apakah jumlahnya 99? Yang angkat tangan jawab. Allah. Tidak. Taib. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Jangan disebut banyak. Tidak terhitung. Tetapi Rasulullah SAW menyebutnya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya masuk surga? Nah, bagaimana menjelaskannya ini? Bukankah ini disebutkan jumlah bilangannya 99? Bagaimana menjawabnya? Nah. Padahal uangnya bukan hanya 99.000. Sama itu. 99 nama Allah yang menghafalnya, memahami maknanya, berdoa dengannya, masuk surga. Tapi tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya
99 nama. Sebagaimana disebutkan dalam doa tadi. Aku berdoa dengan nama Engkau yang Engkau namai dirimu dengannya, yang Engkau sebutkan di dalam kitab sucimu, yang Engkau ajarkan kepada Rasulmu, yang Engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Berarti nama-nama Allah itu banyak, bukan membatasi 99 nama. Paham ini Pak Ikhwan? Ingatkan saya, pekan depan saya akan ngajari kalian kenapa sampai sifat 20 itu larinya dari mana? Atau sudah saya ajarkan di sini? Hah? Belum? Ya, nanti pekan depan kenapa sih Ustadz ada orang belajar sifat 20? Itu asal muasalnya dari mana? Kita akan runut dari sejarahnya sampai nanti. Lalu bagaimana sikap kita? Gitu ya. Jangan absen. Jangan absen. Karena kalau absen ilmunya terputus. Baik. Alhamdulillah selesai itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.